Di sebuah pinggiran kota Jakarta yang padat dan kumuh, di mana gang-gang sempit hanya cukup dilewati satu sepeda motor, hiduplah sepasang suami istri dalam sebuah rumah petak kontrakan yang dindingnya sudah mulai mengelupas. Atap seng rumah itu selalu berbunyi gaduh setiap kali hujan turun, seolah-olah langit sedang menangis meratapi nasib penghuninya. Malam ini, hujan turun lagi. Deras sekali, air hujan menetes dari celah atap yang bocor, jatuh tepat ke dalam ember plastik yang sudah retak di sudut ruangan. Sari, wanita berusia 28 tahun itu, duduk bersimpuh di lantai yang dingin. Tangannya yang kasar namun cekatan sedang menjahit kancing baju pada tumpukan kemeja seragam. Ini adalah pekerjaan buruh harian yang ia ambil dari pabrik konveksi dekat pasar. Sari tidak bisa bicara. Ia bisu sejak demam tinggi merenggut suaranya saat ia masih balita. Namun, mata Sari berbicara lebih banyak daripada mulut siapapun. Matanya bulat, bening, namun selalu menyimpan kabut kesedihan yang pekat. Sudah 3 tahun Sari menikah dengan Budi. Awalnya, Budi adalah pria yang baik. Dia bekerja sebagai sopir angkot dan berjanji akan menjaga Sari seumur hidupnya. Meskipun kamu tidak bisa bicara, aku akan menjadi suaramu, Sari. Begitu janji manis Budi dulu saat melamarnya di depan almarhum ayah Sari. Tapi janji itu kini hanya tinggal kenangan pahit, sama seperti nasi basi yang harus dibuang ke tong sampah. Sejak Budi mengenal dunia judi slot online dan sabung ayam, dia berubah menjadi monster. Angkotnya sudah lama ditarik juragan karena setoran yang tak pernah lunas. Kini, Budi hanya pengangguran yang menghabiskan waktunya di warung kopi, bermimpi kaya mendadak lewat taruhan. Sementara Sari harus membanting tulang menjahit hingga jari-jarinya tertusuk jarum demi sesuap nasi. Brak, pintu rumah kontrakan yang tipis itu didobrak kasar dari luar. Sari terlonjak kaget. Jarum jahit menusuk ujung telunjuknya, memunculkan butiran darah merah segar. Tapi Sari tidak berani meringis. Dia tahu siapa yang datang. Budi masuk dengan langkah sempoyongan. Bau alkohol murahan dan asap rokok kretek menguar tajam dari tubuhnya yang kurus kering tapi berotot. Matanya merah, rambutnya acak-acakan. Wajah yang dulu tampan kini terlihat bengkak dan penuh amarah. Dia baru saja kalah judi lagi. Harta terakhir. Cincin kawin emas seberat 2 gram yang ia paksa ambil dari jari Sari minggu lalu, sudah ludes di meja judi. Sari buru-buru berdiri, menyeka darah di jarinya ke ujung daster lusuhnya. Dia menunduk, memberi isyarat tangan bertanya, "Mas sudah makan?" Ada sedikit nasi dan tempe orek di meja. Tapi Budi tidak peduli. Dia menepis tangan Sari dengan kasar hingga wanita itu terhuyung menabrak tumpukan baju jahitan. "Jangan tanya soal makan," bentak Budi dengan suara serak yang menakutkan. "Mana uang? Mana uang bayaran jahitanmu minggu ini? Berikan padaku. Sekarang." Sari menggeleng pelan. Matanya memohon. Dengan gerakan tangan yang gemetar, dia mencoba menjelaskan. "Uang itu untuk bayar kontrakan besok, Mas. Ibu kontrakan sudah marah-marah. Kalau tidak bayar kita akan diusir. Persetan dengan kontrakan." Budi maju selangkah, mencengkeram rahang Sari dengan kuat. "Kau pikir aku peduli kita tidur di kolong jembatan? Aku butuh modal. Malam ini aku ada firasat bagus. Kalau aku pasang taruhan malam ini, aku pasti menang besar. Kita akan kaya. Sari, kau tidak perlu menjahit sampah-sampah ini lagi." Sari menangis tanpa suara. Air matanya mengalir membasahi tangan kasar suaminya. Dia tahu itu bohong. Sudah ribuan kali Budi berkata begitu. Dan ribuan kali pula mereka semakin miskin. Sari merogoh saku dasternya, mengeluarkan uang Rp50.000 yang lecek satu-satunya uang yang tersisa untuk beli beras besok. Dia menyodorkannya pada Budi, berharap suaminya akan puas dan pergi tidur. Budi merampas uang itu, menatapnya dengan jijik. "Cuma segini? 50.000? Kau pikir aku pengemis? Kau pasti menyembunyikan sisanya, kan? Di mana kau simpan? Di bawah kasur? Di kaleng beras?" Budi mulai mengobrak-abrik rumah sempit itu.
Dia menendang ember tadahan air hujan hingga tumpah membasahi lantai. Dia melempar tumpukan baju jahitan yang sudah rapi dikerjakan Sari. Piring-piring plastik berhamburan. Sari ingin berteriak, ingin melarang, tapi suaranya tertahan di tenggorokan yang tercekat. Dia hanya bisa bersimpuh, memeluk kaki suaminya, memohon agar Budi berhenti menghancurkan barang-barang yang bukan milik mereka. Lepaskan aku, wanita cacat. Budi menendang bahu Sari hingga wanita itu tersungkur. Sialan, kenapa aku harus menikah dengan wanita bisu dan miskin sepertimu? Kau cuma bawa sial. Kalau saja dulu aku menikahi Marni anak Pak Lurah, hidupku tidak akan sesusah ini. Kata-kata itu lebih sakit daripada tendangan fisik. Hati Sari hancur berkeping-keping. Dia ingat betapa dulu Budi memujinya sebagai wanita paling lembut dan sabar. Sekarang, di mata Budi, dia hanyalah wanita cacat pembawa sial. Malam itu berakhir dengan Budi yang pergi membawa uang 50.000 itu, meninggalkan Sari sendirian dalam gelap dan dingin, membereskan kekacauan sambil menangis tanpa suara. Di luar, hujan semakin deras, seolah alam semesta sedang bersekongkol untuk menenggelamkan harapan hidup Sari yang tinggal setipis benang. Keesokan harinya, petaka yang sebenarnya baru saja dimulai. Matahari belum tinggi, tapi suasana di kampung itu sudah panas. Bukan karena cuaca, tapi karena kehadiran 3 orang pria bertubuh kekar dengan wajah garang di depan rumah kontrakan Sari. Mereka adalah penagih utang, lintah darat yang terkenal kejam di wilayah itu. Bos mereka, Juragan Barjo, adalah orang yang paling ditakuti. Siapapun yang berhutang padanya dan tidak bisa bayar, nasibnya tidak pernah berakhir baik. Budi, keluar kau, tikus got! Teriak salah satu pria itu sambil memukul pintu dengan balok kayu. Sari yang sedang memasak air, gemetar ketakutan. Budi masih tidur mendengkur di kasur tipis di ruang tengah. Mabuk berat setelah pulang subuh tadi tentu saja dengan tangan kosong. Uang 50.000 itu sudah habis tak bersisa. Suara gedoran semakin keras. Kalau kau tidak keluar, kami bakar rumah gubuk ini. Budi terbangun dengan kaget. Wajahnya pucat pasi saat mendengar suara itu. Dia mengenali suara itu. Itu suara Herman, tangan kanan Juragan Barjo. Utang Budi pada Juragan Barjo sudah menumpuk hingga 50 juta rupiah, jumlah yang mustahil dibayar oleh seorang pengangguran. Sari. Sari. Budi berbisik panik, merangkak mendekati istrinya yang mojok di dapur. Jangan buka pintu. Bilang aku tidak ada. Bilang aku pergi merantau. Sari menatap suaminya dengan tatapan nanar. Bagaimana dia bisa bilang? Dia bisu. Dan para penagih utang itu tidak akan percaya begitu saja. Braak. Pintu kayu yang rapuh itu akhirnya jebol. Ketiga pria kekar itu masuk dengan sepatu kotor mereka, memenuhi ruangan sempit itu dengan aura ancaman. Herman, pria dengan bekas luka bacok di pipi kiri, menjambak kerah baju Budi dan menyeretnya keluar dari kasur. Enak sekali hidupmu, ya? Tidur nyenyak sementara bos Barjo menunggu uangnya. Mana? Hari ini jatuh tempo terakhir. Ampun, Bang Herman. Ampun. Budi berlutut, menyembah-nyembah di kaki preman itu. Saya belum ada uang, Bang. Sumpah, semalam saya kalah lagi. Beri saya waktu seminggu lagi. Tidak, 3 hari lagi. Saya pasti bayar. Basi. Herman meludahi wajah Budi. 3 hari lalu kau bilang begitu. Minggu lalu kau bilang begitu. Bos sudah habis kesabaran. Hari ini, kalau tidak ada uang, kami ambil nyawamu. Atau, Herman melirik ke arah Sari yang berdiri mematung di sudut ruangan, gemetar memegang panci. Mata Herman menyipit, menatap Sari dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meskipun Sari kurus dan memakai pakaian lusuh, kecantikan alaminya masih tersisa. Kulitnya kuning langsat, wajahnya tines dan manis. Istrimu boleh juga, gumam Herman sambil menyeringai licik. Budi terdiam. Otaknya yang licik dan pengecut berputar cepat. Dia melihat tatapan Herman, lalu melihat Sari. Sebuah ide gila,
Ide yang sangat jahat muncul di kepalanya. Ide yang bahkan iblis pun mungkin akan malu memikirkannya. Bang! Suara Budi bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena antusiasme yang sakit. Bang Herman, kalau saya tidak bisa bayar pakai uang, apakah bisa diganti dengan yang lain? Herman menaikkan alisnya. Maksudmu? Budi merangkak mendekat, berbisik tapi cukup keras untuk didengar Sari. Istri saya. Sari. Dia masih muda. Dia rajin. Dia penurut. Dia memang bisu. Tapi itu justru bagus, kan? Dia tidak akan banyak protes. Dia tidak akan mengadu. Bawa saja dia untuk juragan Barjo. Untuk apa saja. Membantu di rumah, atau menemani tamu-tamu juragan. Dunia Sari runtuh detik itu juga. Panci di tangannya jatuh berdentang ke lantai. Dia menatap suaminya, tidak percaya. Telinganya berdengung. Apa dia salah dengar? Suaminya, Budi, orang yang dulu bersumpah melindunginya, baru saja menawarkannya sebagai barang dagangan untuk membayar utang judi. Herman tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya menggema mengerikan di ruangan sempit itu. Dia berjalan mendekati Sari, mencengkeram dagu wanita itu, memaksanya mendongak. Sari ingin meludahi wajah preman itu, tapi ketakutan membuatnya lumpuh. Bisu, ya? Herman menyeringai. Bos Barjo memang sedang butuh pelayan baru untuk di Villa Puncak, atau mungkin bisa dijual lagi ke Mami di kota. Barang bagus ini, jarang ada yang pendiam begini. Herman menoleh ke Budi. 50 juta lunas. Tapi kau jangan pernah muncul lagi di hadapan kami. Anggap saja ini transaksi jual beli putus. Setuju. Bang, bawa saja dia. Budi menjawab cepat, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Wajahnya justru terlihat lega seolah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. Sari menggeleng kuat-kuat. Dia berlari menerjang Budi, memukul dada suaminya dengan kepalan tangannya yang lemah. Mulutnya terbuka, berusaha meneriakkan kata jahat, tapi yang keluar hanya suara erangan serak yang menyedihkan. Budi mendorong Sari hingga jatuh tersungkur. Diam kau, ini semua salahmu. Kalau kau bisa cari uang lebih banyak, aku tidak perlu melakukan ini. Kau harus berbakti pada suami. Anggap saja ini caramu membalas budi karena aku sudah mau menikahi wanita cacat sepertimu. Herman memberi isyarat pada dua anak buahnya. Bawa dia. Masukkan ke mobil. Dua pria besar itu menyeret Sari. Sari meronta sekuat tenaga. Dia mencakar, menendang, memegang kusen pintu hingga kuku-kukunya patah dan berdarah. Matanya menatap Budi untuk terakhir kalinya bukan lagi tatapan memohon, tapi tatapan penuh luka, kekecewaan, dan kutukan. Sebuah tatapan yang kelak akan menghantui tidur Budi seumur hidupnya. Sari diseret keluar rumah, melewati tetangga-tetangga yang hanya berani mengintip dari balik jendela. Tidak ada yang berani menolong. Semua orang takut pada juragan Barjo. Di kampung miskin ini, keadilan adalah barang mewah yang tak terbeli. Pintu mobil van hitam terbuka. Sari dilempar masuk ke dalamnya seperti karung beras. Pintu ditutup. Gelap. Mobil melaju meninggalkan kampung. Meninggalkan Budi yang berdiri di teras sambil menghitung sisa uang receh di sakunya. Tersenyum lega karena nyawanya selamat, tanpa peduli dia baru saja mengirim istrinya ke neraka dunia. Di dalam mobil yang pengap, Sari meringkuk di sudut. Tangannya terikat tali plastik yang menyakitkan. Dia tidak menangis lagi. Air matanya sudah habis. Hatinya sudah mati rasa. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang menusuk tulang. Mobil itu melaju selama berjam-jam. Sari tidak tahu dia dibawa kemana. Dia hanya bisa merasakan guncangan jalan yang rusak, lalu jalan tol yang mulus, dan akhirnya jalanan menanjak yang berliku. Udara mulai terasa dingin. Ini bukan Jakarta lagi. Akhirnya, mobil berhenti. Pintu dibuka kasar. Cahaya lampu yang menyilaukan menerpa wajah Sari.
Dia ditarik keluar. Dia berada di sebuah kompleks bangunan besar yang dikelilingi tembok tinggi dengan kawat berduri di atasnya. Tempat ini terlihat mewah dari luar, tapi memancarkan aura suram dan menyeramkan. Ada banyak penjaga bertubuh besar di setiap sudut. Ini barang barunya, bos, lapor Herman pada seorang pria paruh-baya yang duduk di kursi goyang di teras. Pria itu, Juragan Barjo, bertubuh gemuk, memakai cincin batu akik besar di hampir semua jarinya. Wajahnya berminyak dan matanya licik. Dia sedang menghisap cerutu. Dia menatap Sari seperti seorang pedagang sapi yang sedang menaksir kualitas ternak. "Bisu?" tanya Juragan Barjo. "Iya, bos." Suaminya bilang dia bisu total. "Tapi badannya masih bagus." "Masih kencang?" jawab Herman sambil tertawa kotor. Barjo mengangguk puas. "Bagus. Tamu-tamu VIP dari luar negeri suka yang seperti ini. Yang tidak bisa bicara, tidak bisa membocorkan rahasia, dan hanya bisa menurut. Bawa dia ke belakang. Mandikan, bersihkan, kasih baju yang layak. Jangan kasih makan dulu biar dia lemas dan tidak melawan. Malam ini ada tamu penting dari Singapura." Sari diseret lagi. Kali ini dia dibawa ke bagian belakang bangunan, melewati lorong-lorong gelap yang lembab. Dia mendengar suara tangisan samar-samar dari beberapa kamar yang dilewatinya. Tempat apa ini? Apakah ini neraka? Dia didorong masuk ke sebuah kamar mandi yang kotor. Seorang wanita tua dengan wajah keras masuk membawa ember berisi air dingin dan sabun colek. "Buka bajumu," perintah wanita tua itu. Sari menggeleng, memeluk tubuhnya sendiri. "Kubilang buka." Wanita tua itu memukul punggung Sari dengan gagang sapu lidi. "Jangan bikin susah. Di sini kau bukan nyonya. Kau cuma barang dagangan. Kalau kau menurut, kau bisa makan. Kalau melawan, kau mati dan dikubur di kebun belakang. Tidak ada yang akan mencarimu." Dengan gemetar dan air mata yang kembali menetes, Sari perlahan melepaskan daster lusuhnya. Dia merasa sangat hina. Dia merasa telanjang tidak hanya secara fisik, tapi juga jiwanya. Harga dirinya sebagai seorang wanita, seorang istri yang setia, telah diinjak-injak sampai hancur lebur. Setelah dimandikan dengan kasar kulitnya digosok sampai merah lecet, Sari dipakaikan gaun satin merah yang terlalu ketat dan terbuka. Wajahnya didandani tebal, menutupi kepucatan dan kesedihannya. Dia melihat pantulan dirinya di cermin retak di kamar itu. Dia tidak mengenali wanita di cermin itu. Itu bukan Sari si penjahit yang sederhana. Itu adalah boneka bernyawa yang siap dimainkan. Malam itu, Sari dikurung di sebuah kamar mewah dengan lampu remang-remang. Dia duduk di tepi ranjang besar, memeluk lututnya. Dia teringat ibunya yang sudah meninggal. "Bu, tolong Sari, Bu." Batinnya menjerit. Dia teringat masa kecilnya yang meski bisu tapi bahagia. Dan dia teringat Budi. Ingatan tentang Budi kini berubah menjadi rasa sakit yang membakar dada. Cinta yang dulu ia puja, kini berubah menjadi kebencian yang amat sangat. "Aku bersumpah." Sari berjanji dalam hati. Sebuah sumpah tanpa suara yang bergema kuat di langit-langit kamar itu. "Jika aku bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup, aku tidak akan pernah memaafkanmu, Budi. Aku akan membuatmu merasakan sakit yang 1000 kali lebih parah dari ini. Aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan ke dunia ini." Pintu kamar terbuka. Seorang pria asing bertubuh tambun, berbau parfum menyengat, masuk sambil tersenyum menyeringai. Dia mengunci pintu dari dalam. Jantung Sari berdegup kencang seolah mau meledak. Dia mundur sampai punggungnya menabrak kepala ranjang. Pria itu mendekat. Matanya lapar. Jangan takut, manis. Aku dengar kamu tidak bisa bicara ya? Bagus sekali. Aku suka wanita yang diam. Ucap pria itu dengan bahasa Indonesia yang patah-patah. Saat tangan pria itu menyentuh bahunya, Sari memejamkan mata rapat-rapat. Dia menggigit bibirnya sampai berdarah, menahan jeritan yang tak bisa keluar. Di detik itu, Sari yang lama telah mati. Sari yang lugu,
yang pemaaf, yang pasrah, telah mati dibunuh oleh pengkhianatan suaminya. Malam itu adalah awal dari neraka panjang bagi Sari. Tapi malam itu juga menjadi benih dari kebangkitan seorang wanita yang kelak akan mengguncang hidup orang-orang yang telah menyakitinya. Di tengah kehancuran harga dirinya, sebuah tekad baja mulai terbentuk. Dia harus bertahan hidup. Dia harus kuat. Bukan untuk cinta, tapi untuk pembalasan. Sementara itu, di kampung rawa, Budi sedang duduk di warung kopi, tertawa lebar sambil memegang kartu remi. Di depannya ada tumpukan uang ratusan ribu rupiah. Dia merasa seperti raja. Teman-temannya yang sesama penjudi menatapnya iri. Hebat kau, Bud. Menang banyak malam ini. Dapat modal dari mana? Tanya Ujang, teman judinya. Budi menghisap rokok kreteknya dalam-dalam, lalu menghembuskan asapnya ke udara membentuk cincin. Ah, biasalah. Rezeki anak soleh. Aku baru saja membuang barang bekas yang menyusahkan di rumah. Ternyata barang bekas itu harganya mahal juga. Teman-temannya tertawa. Mengira Budi baru saja menjual motor atau barang elektronik. Tidak ada yang tahu bahwa barang bekas yang dimaksud adalah istri sahnya sendiri. Manusia yang telah mengabdikan hidupnya untuk melayani Budi. Budi melempar selembar uang 50.000 ke pemilik warung. Buat kopi semua orang di sini. Aku yang traktir. Sorak-sorai terdengar. Budi merasa di atas angin. Dia tidak tahu bahwa uang yang dia pegang itu adalah uang darah. Uang hasil menjual jiwa istrinya. Dan dia tidak tahu bahwa roda nasib sedang berputar. Karma tidak pernah salah alamat, dan dia sedang berjalan perlahan tapi pasti menuju kehancuran yang tak terbayangkan. Malam semakin larut, di sebuah villa mewah di puncak, seorang wanita bisu menatap bulan dari balik jendela kaca yang terkunci, dengan tubuh penuh luka dan hati yang membatu, merencanakan sebuah pelarian yang mustahil. Di dalam kamar mewah yang terasa seperti penjara itu, waktu seakan berhenti. Pria asing bertubuh tambun itu, Tuan Chen, tamu VIP yang telah membeli Sari untuk malam ini, mulai mendekat dengan napas memburu. Bau alkohol yang menyengat membuat perut Sari mual. Sari mundur hingga punggungnya menempel tembok dingin. Dia tidak bisa berteriak, tidak bisa memohon. Dia hanya bisa menggigil, memeluk lutut, dan berdoa kepada Tuhan agar nyawanya dicabut saja saat itu juga. Tuan Chen tertawa menyeringai. Tangannya yang besar hendak menyentuh wajah Sari. Jangan takut, sayang. Aku akan lembut. Namun, takdir berkata lain. Tepat ketika jari-jari pria itu menyentuh kulit pipi Sari, wajahnya tiba-tiba berubah merah padam. Matanya melotot, tangannya mencengkeram dada kiri. Napasnya tersengal-sengal seperti ikan yang dilempar ke daratan. Uhuk, argh. Tuan Chen mengerang keras. Lalu tubuh besarnya ambruk ke lantai, menimpa kaki Sari. Dia kejang-kejang beberapa saat, mulutnya berbusa, lalu diam tak bergerak. Serangan jantung. Kombinasi obat kuat dosis tinggi dan alkohol telah merenggut kesadarannya. Sari menjerit tanpa suara. Dia menendang tubuh kaku itu menjauh, merangkak ke sudut ruangan dengan panik. Apa yang terjadi? Apakah dia mati? Beberapa detik kemudian, pintu kamar didobrak dari luar. Herman dan seorang wanita parubaya berwajah bengis yang dipanggil Mami Rosa mucikari di villa itu masuk dengan tergesa-gesa. Mereka mendengar suara gedebuk keras tadi. Astaga! Tuan Chen! Mami Rosa berteriak histeris, memeriksa nadi tamu penting itu. Cepat panggil dokter pribadi bos. Dia masih ada nadi, tapi lemah sekali. Herman dan anak buahnya sibuk mengangkat tubuh Tuan Chen keluar. Mami Rosa kemudian berbalik menatap Sari. Matanya nyalang penuh kemarahan. Tanpa aba-aba, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sari. Plak! Sari terlempar ke lantai. Sudut bibirnya pecah berdarah. Dasar wanita pembawa sial, maki Mami Rosa. Menjambak rambut Sari hingga wanita itu mendongak. Baru malam pertama kerja. Kau sudah bikin celaka tamu VIP. Kalau Tuan Chen mati, kau tahu berapa kerugian Juragan Barjo? Kau tahu siapa dia?
Dia investor besar. Sari menggeleng sambil menangis, mencoba memberi isyarat bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Tapi di tempat ini, kebenaran tidak ada harganya. Bawa dia ke gudang belakang. Perintah Mami Rosa pada penjaga. Jangan kasih dia makan 2 hari, dan jangan biarkan dia melayani tamu dulu. Dia bawa aura sial, jadikan dia babu. Suruh dia cuci piring, cuci baju, dan bersihkan toilet para penjaga. Biar dia tahu rasa. Malam itu, Sari tidak jadi kehilangan kesuciannya, tapi dia kehilangan statusnya sebagai manusia. Dia diseret keluar dari kamar mewah, dilempar ke sebuah gudang lembab di belakang dapur yang penuh tikus dan kecoa. Tidak ada kasur, hanya tumpukan karung beras bekas. Sari meringkuk di sana, bersyukur karena tubuhnya belum terjamah, tapi menangis karena nasibnya yang tak menentu. Hari-hari berikutnya adalah siksaan fisik dan mental yang tak berujung. Sari, si istri bisu yang dulunya diratukan di hati ayahnya, kini menjadi budak terendah di vila neraka itu. Setiap hari, dia harus bangun jam 4 pagi. Tugasnya menumpuk, mencuci sprei bekas pakai yang berbau amis, membersihkan toilet yang kotor, memotong sayuran di dapur, dan mengepel lantai vila yang luasnya ratusan meter. Tangan halusnya kini penuh luka gores dan kapalan. Kakinya bengkak karena berdiri seharian. Para kupu-kupu malam lain di vila itu tidak ada yang bersimpati padanya. Mereka justru membuli Sari. Bagi mereka, Sari adalah pelampiasan kekesalan atas nasib buruk mereka sendiri. Hei bisu, ini cucianku belum bersih. Masih ada noda lipstik. Bentak Rini, salah satu primadona di vila itu, sambil melemparkan baju kotor ke wajah Sari yang sedang mengucek di sumur belakang. Sari hanya menunduk, mengambil baju itu dan menguceknya lagi. Dia tidak melawan. Dia belajar bahwa melawan hanya akan mendatangkan pukulan. Dia menyimpan suaranya, menyimpan tenaganya, dan menyimpan dendamnya. Setiap kali dia merasa ingin menyerah, bayangan wajah Budi yang tertawa saat menerima uang 50 juta itu muncul di benaknya. Aku harus hidup, batin Sari setiap kali dia memakan sisa nasi basi yang diambil diam-diam dari tempat sampah dapur. Aku harus hidup untuk melihat Budi hancur. Namun, di tengah kegelapan itu, Tuhan mengirimkan secercah cahaya. Namanya Pak Asep. Dia adalah seorang tukang kebun tua berusia 60 tahunan yang bekerja di vila itu. Pak Asep orang yang pendiam, bungkuk, dan sering dimarahi oleh Herman karena kerjanya lambat. Suatu sore, saat Sari sedang menangis diam-diam di belakang gudang, sambil membalut kakinya yang berdarah terkena pecahan beling, Pak Asep datang. Pak Asep tidak berkata apa-apa. Dia hanya meletakkan sebuah bungkusan daun pisang di samping Sari. Isinya nasi hangat dengan ayam goreng utuh jatah makan siang Pak Asep yang belum disentuh. Sari menatap Pak Asep kaget. Dia takut ini jebakan. Makanlah, Neng. Suara Pak Asep parau tapi lembut. Bapak lihat kamu tidak makan dari kemarin. Jangan takut. Tidak ada racunnya. Bapak ingat anak Bapak kalau lihat kamu. Sari ragu sejenak. Tapi rasa lapar mengalahkan segalanya. Dia memakan nasi itu dengan lahap. Air matanya menetes ke dalam makanan. Setelah selesai, dia bersimpuh di kaki Pak Asep, menyatukan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. Pak Asep menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Bapak tahu kamu orang baik. Matamu beda sama perempuan-perempuan di sini. Kamu korban, kan? Sari mengangguk cepat. Dia mengambil ranting kayu, menulis di tanah basah. Saya dijual suami. Saya mau pulang. Membaca tulisan itu, rahang Pak Asep mengeras. Biadab, gumamnya. Dia menatap sekeliling dengan waspada. Dengar, Neng. Keluar dari sini susah. Temboknya tinggi, penjaganya banyak, anjing herder di depan galak-galak. Tapi, tidak ada yang tidak mungkin kalau Gusti Allah menghendaki. Sejak hari itu, terjalinlah persahabatan rahasia antara si tukang kebun tua dan si wanita bisu.
Mereka berkomunikasi lewat isyarat mata dan tulisan-tulisan kecil yang segera dihapus. Pak Asep sering menyelundupkan obat merah, perban, atau roti untuk Sari. Kehadiran Pak Asep menjadi satu-satunya alasan Sari tidak menjadi gila. 2 minggu berlalu. Budi di kampung halamannya sudah menghabiskan setengah dari uang hasil penjualan istrinya. Dia membeli motor baru, baju-baju mentereng, dan setiap malam mabuk-mabukan. Dia memberitahu tetangga bahwa Sari kabur dengan laki-laki lain untuk menutupi jejak kejahatannya. Tetangga yang polos percaya saja, bahkan mengasihani Budi. Kasihan Mas Budi, sudah istri bisu, tidak tahu diuntung pula, begitu gunjing mereka. Betapa terbaliknya dunia. Sementara itu, di Villa Puncak, kesempatan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Mami Rosa mengumpulkan semua pelayan dan pekerja. Dengar semua, lusa malam, Juragan Barjo ulang tahun. Akan ada pesta besar. Tamu-tamu penting dari Jakarta akan datang. Pejabat, polisi, pengusaha. Aku mau tempat ini bersih mengkilap. Masak makanan yang banyak. Dan kau, bisu. Mami Rosa menunjuk Sari. Tugasmu di dapur belakang. Cuci piring kotor yang menumpuk. Jangan berani-berani keluar dari area dapur atau aku patahkan kakimu. Malam harinya, saat Sari sedang membuang sampah di dekat pos satpam, Pak Asep lewat sambil membawa karung rumput. Dia sengaja menabrak Sari pelan. Sebuah kertas kecil diselipkan ke tangan Sari. Sari buru-buru menyembunyikan kertas itu. Di dalam kamar mandi gudang yang sempit, dia membacanya di bawah cahaya bulan yang masuk dari ventilasi. Tulisan cakar ayam Pak Asep terbaca. Lusa malam. Pesta. Jam 11 malam akan ada truk sampah catering masuk lewat pintu belakang. Bapak yang buka gerbangnya. Sembunyi di tong sampah biru besar di dekat dapur jam 10.30. Jangan telat. Ini kesempatan satu-satunya. Jantung Sari berdegup kencang. Lusa. Ini adalah pertaruhan nyawa. Jika gagal, dia pasti akan dibunuh. Tapi jika berhasil, dia bebas. Sari meremas kertas itu, memakannya agar tidak meninggalkan jejak. Dia menatap cermin. Matanya memancarkan tekad yang membara. Malam pesta tiba. Villa itu bermandikan cahaya lampu kristal. Musik dangdut koplo berdentum keras. Bercampur dengan suara tawa mabuk para lelaki hidung belang. Aroma alkohol dan asap rokok memenuhi udara. Di halaman depan, mobil-mobil mewah berjejer. Penjagaan ketat, tapi fokus para penjaga terpecah antara mengamankan tamu dan ikut menikmati sisa makanan pesta. Sari bekerja seperti robot di dapur. Tangannya tidak berhenti mencuci ratusan piring kotor, tapi matanya terus melirik jam dinding tua di atas kulkas. Jam 10 malam. Hei bisu. Cepat kerjanya. Piring bersih habis. Teriak kepala koki. Sari mengangguk. Mempercepat gerakannya. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Dia harus mencari alasan untuk keluar. Jam 10.20 malam. Sari memegang perutnya. Berpura-pura kesakitan. Dia menunjuk-nunjuk perut lalu menunjuk arah toilet belakang. Kepala koki yang sibuk hanya mengibaskan tangan. Sana. Cepat balik. Jangan lama-lama. Sari berlari keluar. Tapi dia tidak ke toilet. Dia menyelinap ke area pembuangan sampah di sudut gelap halaman belakang. Bau busuk menyengat hidung, tapi bagi Sari itu adalah bau kebebasan. Di sana, berjejer tong-tong sampah besar setinggi dada orang dewasa. Sesuai instruksi Pak Asep. Dia mencari tong biru. Ada 3 tong biru. Sari membuka tutup tong pertama. Penuh tulang ayam. Tong kedua. Penuh botol kaca pecah. Tong ketiga. Isinya plastik-plastik sampah kering dan kardus. Ini dia. Dengan susah payah, Sari memanjat masuk ke dalam tong itu. Dia mengubur dirinya di bawah tumpukan kardus bau dan plastik hitam. Napasnya sesak. Dia menekuk lutut, memeluk tubuhnya sendiri, menahan napas. Jam 11.06 malam, suara mesin truk diesel terdengar mendekat. Itu truk pengangkut sampah catering.
Sari mendengar suara gerbang besi dibuka. Suara Pak Asep terdengar samar-samar. "Ya, Mas. Angkut semua yang di tong biru. Itu sampah kering. Yang basah besok saja." Sari ingin menangis mendengar suara Pak Asep. Orang tua itu menepati janjinya. "Oke, Pak Asep. Berat nih kayaknya," keluh supir truk. Tubuh Sari terguncang hebat saat tong itu diangkat oleh dua orang kernet. 1, 2. Angkat. Brak. Tong itu dilempar ke atas bak truk terbuka. Sari terpelanting di dalam tong. Kepalanya membentur dinding plastik keras. Sakit sekali, pandangannya berkunang-kunang. Tapi dia menggigit bibir agar tidak bersuara. "Tunggu." Suara itu. Suara Herman. Jantung Sari berhenti berdetak. "Ada apa, Bang Herman?" tanya supir truk gugup. "Aku dengar suara buk kencang sekali tadi." "Apa isinya?" Herman curiga. Langkah kakinya terdengar mendekat ke truk. Dia menaiki ban belakang, menyalakan senter, menyorot ke arah tumpukan tong sampah di bak truk. Sinar senter menyapu celah-celah tong. Sari bisa melihat cahaya itu menembus celah kardus yang menutupi kepalanya. Dia memejamkan mata, menahan napas sampai dadanya sakit. "Tuhan, tolong jangan sekarang. Tolong jangan sekarang." "Ah, cuma kardus basah sama botol, Bang." "Biasalah," sahut Pak Asep cepat. Suaranya sedikit bergetar berusaha mengalihkan perhatian. "Bang Herman, itu Juragan Barjo panggil di dalam. Katanya ada tamu polisi cari abang." Mendengar nama polisi, perhatian Herman teralih. "Sialan. Ya sudah, jalan sana. Jangan sampai ada sampah jatuh di jalan." Herman melompat turun. "Jalan." Truk menderu, lalu perlahan bergerak. Sari merasakan getaran mesin di punggungnya. Semakin lama semakin cepat. Angin malam mulai menyusup masuk. Mereka melewati gerbang. Mereka keluar. Sari menunggu sekitar 15 menit sampai dia yakin truk sudah jauh dari villa. Dengan sisa tenaganya dia mendorong tumpukan kardus di atasnya, lalu menyembulkan kepala keluar dari tong. Udara dingin puncak menampar wajahnya. Langit gelap tanpa bintang. Truk sedang melaju di jalan raya. Puncak yang berkelok-kelok. Di sisi kiri kanan hanya ada kebun teh yang gelap gulita. Hujan mulai turun rintik-rintik. Sari tahu dia harus melompat. Kalau truk ini sampai ke tempat pembuangan akhir, dia bisa mati tertimbun sampah atau ketahuan supir. Dia harus melompat sekarang. Mumpung jalanan sepi dan truk sedang melambat karena tanjakan. Sari memanjat pinggiran bak truk. Tingginya mengerikan. Aspal basah di bawah sana terlihat menakutkan. Tapi kembali ke villa jauh lebih menakutkan. Demi Bapak. Demi Ibu. Sari memejamkan mata dan melompat. Buk. Tubuhnya menghantam semak-semak tebal di pinggir jalan. Dia terguling-guling menuruni lereng kebun teh yang curam. Ranting-ranting teh menggores kulitnya. Batu-batu menghantam kakinya. Sari berhenti berguling ketika tubuhnya menabrak batang pohon besar. Sakit. Seluruh badannya remuk redam. Rasa perih menjalar di mana-mana. Gaun pelayannya robek-robek. Kakinya terkilir parah. Tapi dia tersenyum. Senyum pertamanya setelah berminggu-minggu. Dia bebas. Sari mencoba berdiri, tapi kakinya goyah. Dia harus menjauh dari jalan raya. Anak buah Juragan Barjo pasti akan segera menyadari hilangnya dia dan menyisir jalanan ini. Dia harus masuk ke dalam hutan, mencari perkampungan penduduk. Sari menyeret kakinya yang pincang, berjalan menembus kebun teh yang gelap dan dingin. Hujan turun semakin deras, berubah menjadi badai. Petir menyambar-nyambar, menerangi wajahnya yang pucat dan penuh lumpur. 1 jam, 2 jam. Sari terus berjalan tanpa arah. Dia kedinginan, lapar, dan kesakitan. Visinya mulai kabur. Apakah dia akan mati di sini? Mati konyol di tengah kebun teh setelah berhasil kabur dari neraka? Tidak. Aku tidak boleh mati. Tiba-tiba, dia melihat cahaya lampu mobil dari kejauhan.
Sebuah jalan aspal lain. Sari mengumpulkan sisa tenaga terakhirnya, berlari tertatih-tatih menuju cahaya itu. Sebuah mobil sedan hitam mewah melaju kencang membela hujan. Sari melambaikan tangannya dengan lemah, berdiri di tengah jalan. "Tolong!" Mulutnya bergerak tanpa suara. Mobil itu membunyikan klakson panjang dan mengerem mendadak. Bannya berdecit di atas aspal basah. Lampu depannya menyorot sosok Sari yang menyedihkan. Wanita penuh lumpur, baju robek, wajah lebam, berdiri gemetar di tengah badai. Sari tidak kuat lagi. Kesadarannya hilang. Dia ambruk di aspal dingin tepat beberapa meter di depan bumper mobil itu. Pintu mobil terbuka. Seorang pria muda keluar membawa payung hitam. Dia mengenakan jas mahal yang kontras dengan situasi kacau itu. Wajahnya tampan tapi dingin. Alisnya tebal menautkan kekhawatiran. Di belakangnya, seorang sopir tua berlari membawa senter. "Den Arya." "Astaga, ada orang tertabrak?" tanya sopir itu panik. Pria yang dipanggil Arya itu berjongkok, memeriksa Sari. Dia melihat pergelangan tangan Sari yang membiru bekas ikatan tali, wajahnya yang penuh luka tamparan lama dan baru, serta kakinya yang berdarah-darah. "Dia bukan korban tabrakan, Pak Darto." Suara Arya terdengar berat dan dalam. "Lihat luka-lukanya. Dia korban penyiksaan." Arya melepaskan jas mahalnya, menyelimuti tubuh Sari yang menggigil hebat. Dia mengangkat tubuh wanita mungil dan kotor itu ke dalam gendongannya tanpa rasa jijik sedikit pun. Jas Italianya yang seharga puluhan juta kini berlumuran lumpur dan darah. Tapi dia tidak peduli. "Kita bawa dia ke rumah sakit? Atau lapor polisi?" tanya Pak Darto. Arya menatap wajah damai Sari yang pingsan. Entah kenapa, ada getaran aneh di hatinya. Rasa iba yang jarang ia rasakan. Dia tahu betul hukum rimba di daerah ini. Kalau dia lapor polisi lokal, wanita ini mungkin malah dikembalikan ke penyiksanya. Korupsi di sini sudah mendarah daging. "Tidak," jawab Arya tegas. Dia membawa Sari masuk ke kursi belakang mobil mewahnya yang hangat. "Bawa ke villa pribadi saya di Cisarua. Panggil Dokter Herman, dokter pribadi keluarga kita. Jangan sampai ada orang lain yang tahu." "Tapi Den, jalan, Pak Darto." Nyawanya ada di ujung tanduk. Mobil mewah itu melaju menembus malam, membawa Sari menjauh dari neraka masa lalunya, menuju takdir baru yang tak pernah ia bayangkan. Dia tidak tahu bahwa pria yang menyelamatkannya malam ini, Raden Arya, adalah pewaris tunggal salah satu konglomerat terbesar di Indonesia, pria yang memiliki kekuasaan cukup untuk menghancurkan juragan Barjo dan mungkin juga Budi. Di tengah ketidaksadaran, Sari bermimpi. Dia bermimpi punya suara. Dalam mimpi itu, dia berteriak lantang ke wajah Budi, "Aku kembali." Cahaya matahari pagi yang hangat menembus tirai sutra berwarna krem, jatuh tepat di wajah Sari. Dia mengerjapkan mata perlahan, merasa silau. Kepalanya masih terasa berat, dan sekujur tubuhnya nyeri seolah baru saja dipukuli ribuan orang. Sari mencoba bangun, tetapi sebuah tangan lembut menahannya. "Jangan bergerak dulu, Nyonya. Infusnya belum habis." Sari menoleh. Seorang perawat berseragam putih sedang tersenyum ramah padanya. Sari bingung. Dia melihat sekeliling. Ini bukan gudang pengap di Villa Juragan Barjo. Ini juga bukan rumah kontrakannya yang bocor. Ini adalah kamar tidur yang sangat luas dan mewah, dengan perabotan kayu jati ukiran Jepara dan lukisan-lukisan abstrak di dinding. Aroma di sini bukan bau sampah atau alkohol, melainkan aroma lavender yang menenangkan. Di mana dia? Apakah dia sudah mati dan masuk surga? Pintu kamar terbuka. Pria muda yang menyelamatkannya semalam, Raden Arya, masuk. Dia tidak lagi memakai jas kotor berlumpur, melainkan kemeja putih santai yang digulung hingga siku. Wajahnya terlihat segar, namun tatapan matanya tetap tajam dan sulit ditebak. "Kau sudah sadar," kata Arya datar. Dia menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur. "Kau tidur selama 3 hari.
Dokter Herman bilang kau mengalami gegar otak ringan, patah tulang rusuk, dan malnutrisi parah. Tapi kau wanita yang kuat. Kau selamat. Sari menatap Arya dengan mata berkaca-kaca. Dia ingin mengucapkan terima kasih, tapi dia sadar dia tidak punya suara. Tangannya bergerak-gerak di udara, membuat gerakan isyarat yang kaku. Arya mengerti. Dia mengambil sebuah tablet canggih dari meja nakas dan memberikannya pada Sari. Tulis di sini. Aku tidak mengerti bahasa isyarat, tapi aku bisa membaca. Sari mengambil tablet itu dengan tangan gemetar. Jari-jarinya yang kasar menyentuh layar kaca. Perlahan dia mengetik. Terima kasih. Tuan siapa? Kenapa menolong saya? Arya membaca tulisan itu, lalu menatap Sari lekat-lekat. Namaku Arya. Raden Arya Prawiro. Kenapa aku menolongmu? Anggap saja aku benci melihat wanita disiksa. Ibuku dulu meninggal karena kekerasan ayahku. Melihatmu di jalan malam itu, mengingatkanku pada beliau. Arya berhenti sejenak, menghela napas panjang untuk mengusir kenangan buruk itu. Sekarang giliranmu. Siapa namamu? Dan kenapa kau bisa ada di tong sampah truk catering itu? Siapa yang melakukan ini padamu? Sari terdiam. Ingatan tentang Budi, tentang Herman, tentang Juragan Barjo, kembali menyerbu pikirannya seperti air bah. Rasa sakit itu begitu nyata hingga membuat dadanya sesak. Air matanya menetes jatuh ke layar tablet. Dengan napas tersengal, dia mulai mengetik. Dia menceritakan semuanya. Tentang suaminya yang penjudi, tentang utang, tentang bagaimana dia dijual seharga 50 juta, dan tentang malam-malam neraka di villa itu. Arya membaca setiap kata dengan wajah yang semakin mengeras. Rahangnya mengatup rapat hingga urat-urat lehernya menonjol. Dia adalah pengusaha sukses yang sering berurusan dengan dunia bisnis yang kejam. Tapi kekejaman tingkat rendah seperti yang dilakukan suami wanita ini benar-benar membuatnya mual. Suami, desis Arya dengan nada jijik. Dia tidak pantas disebut manusia. Apalagi suami, dia iblis. Arya berdiri, berjalan ke jendela, menatap hamparan kebun teh miliknya. Dengar, Sari, kau punya dua pilihan sekarang. Pilihan pertama, aku akan memberimu uang pesangon yang cukup, lalu mengantarmu pulang ke kampung halamanmu atau ke tempat yang jauh di mana tidak ada yang mengenalmu. Kau bisa hidup tenang, melupakan masa lalu. Sari menunduk. Pulang? Kemana? Orang tuanya sudah tiada. Rumahnya adalah neraka, dan membiarkan Budi hidup bahagia di atas penderitaannya. Tidak. Hatinya menolak. Pilihan kedua. Lanjut Arya, berbalik menatap Sari dengan intens. Kau tetap di sini. Aku akan menyembuhkanmu. Aku akan mengubahmu. Aku akan memberimu kekuatan, uang, dan kuasa. Kita akan susun rencana untuk menghancurkan pria bernama Budi itu dan juga Juragan Barjo. Kita akan buat mereka memohon kematian sebagai sebuah anugerah. Mata Sari membelalak. Balas dendam. Sesuatu yang selama ini hanya berani dia bisikan dalam hati, kini ditawarkan secara nyata di depan mata. Arya mendekat, mencondongkan tubuhnya. Tapi ingat, jalan kedua ini tidak mudah. Kau harus membunuh Sari yang lama, Sari yang lemah, yang bisu, yang penurut, harus mati. Kau akan lahir kembali sebagai wanita baru. Wanita yang tidak punya belas kasihan. Bagaimana? Sari tidak butuh waktu lama untuk berpikir. Dia menatap mata Arya lurus-lurus. Api kemarahan yang selama ini padam, kini berkobar hebat di bola matanya yang hitam legam. Dia mengetik satu kalimat pendek di tablet, lalu menunjukkannya pada Arya. Sari sudah mati. Ajari saya cara menjadi iblis. Arya tersenyum tipis. Senyum yang dingin namun penuh kepuasan. Bagus. Selamat datang di neraka yang sesungguhnya, Nyonya. 3 bulan berlalu. Di sebuah ruangan besar yang dindingnya dipenuhi cermin, seorang wanita cantik sedang berjalan mondar-mandir menggunakan sepatu hak tinggi setinggi 10 cm.
Dia mengenakan gaun malam rancangan desainer ternama yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya yang dulu kusam kini hitam berkilau, disanggul modern. Kulitnya yang dulu penuh luka kini mulus dan bercahaya berkat perawatan spa kelas atas setiap hari. Wanita itu adalah Sari. Tapi tidak ada yang akan mengenalinya lagi. Dagu diangkat. Bahu tegap. Matamu jangan melihat ke bawah. Perintah instruktur kepribadian yang disewa Arya. Kau bukan lagi pembantu. Kau adalah Ratna Ningrum, janda kaya raya pengusaha perkebunan sawit dari Kalimantan. Kau berjalan seolah dunia ini milikmu. Sari, sekarang kita panggil dia Ratna, menarik napas dalam, membusungkan dada, dan melangkah dengan anggun. Klak, klak, klak. Bunyi langkah kakinya terdengar tegas dan berirama. Dia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita di sana tampak asing, angkuh, dan berbahaya. Setiap hari selama 3 bulan ini adalah siksaan dalam bentuk lain. Sari belajar tata krama makan ala table manner internasional. Dia belajar tentang saham, bisnis properti, dan cara menilai berlian. Dia juga belajar bela diri praktis untuk pertahanan diri. Dan yang paling penting, dia belajar bahasa isyarat standar internasional dan cara menggunakan aplikasi text-to-speech canggih di ponselnya agar bisa berbicara dengan suara buatan yang elegan. Arya memantau perkembangan Ratna dari jauh. Dia kagum. Wanita ini belajar dengan kecepatan yang menakutkan. Dendam ternyata adalah bahan bakar yang jauh lebih efektif daripada ambisi. Suatu sore, Arya masuk ke ruang latihan. Dia membawa sebuah kotak beludru. Kau sudah siap, Ratna, kata Arya. Ratna berhenti berlatih, menatap Arya. Dia mengambil ponselnya, mengetik cepat. Suara wanita dewasa yang jernih dan berwibawa keluar dari speaker ponsel. Apakah sudah waktunya? Ya, jawab Arya. Tim intelijenku sudah melacak Budi. Dia sekarang tinggal di sebuah kontrakan yang sedikit lebih bagus dari yang dulu. Tapi uangnya sudah menipis. Dia kalah judi besar minggu lalu. Dia sedang mencari mangsa baru atau cara cepat dapat uang. Arya membuka kotak beludru itu. Di dalamnya ada sebuah kalung berlian dengan liontin merah darah yang sangat mencolok. Ini adalah umpan pertama kita. Pakailah. Malam ini, kita akan pergi ke Klub 88, tempat judi elit terselubung di Jakarta Pusat. Informanku bilang, Budi sering berkeliaran di sekitar sana, mencoba masuk tapi ditolak karena dia miskin. Kita akan pancing dia. Ratna mengambil kalung itu. Dinginnya berlian menyentuh kulit lehernya. Dia tersenyum miring. Aku tidak sabar melihat wajahnya saat aku menginjak-injak harga dirinya. Sementara itu, di sebuah warung remang-remang di Jakarta Barat, Budi membanting kartu remi ke meja dengan frustasi. Sial! Kalah lagi. Kau curang ya, Togar. Togar, preman pasar yang jadi lawan mainnya, tertawa mengejek. Curang matamu. Kau itu yang bodoh mainnya, Bud. Sudahlah. Mana uangnya? Jangan bilang kau mau ngutang lagi. Budi merogoh sakunya. Kosong. Uang 50 juta hasil menjual Sari sudah ludes tak bersisa dalam waktu 3 bulan. Dia membeli motor ninja. Tapi sudah digadaikan. Dia membeli jam tangan emas. Sudah dijual lagi. Dia mentraktir teman-temannya. Tapi sekarang saat dia susah, teman-temannya menghilang semua. Nanti ya, Gar. Besok aku bayar. Aku lagi nunggu transferan dari kampung. Budi berbohong. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Halah. Alasan terus. Togar menendang kursi Budi hingga terjengkang. Kalau besok tidak ada uang, motor bututmu itu aku ambil. Budi berjalan pulang dengan langkah gontai. Dia lapar, pusing, dan marah. Dia mengutuk nasibnya. Kenapa aku sial sekali? Kenapa uang itu cepat sekali habis? Ah, kalau saja Sari masih ada, aku bisa suruh dia kerja atau jual lagi. Pikiran jahatnya terhenti saat sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di sampingnya yang sedang berjalan di trotoar becek. Kaca jendela mobil turun. Seorang pria berpakaian rapi, memakai kacamata hitam,
memanggilnya. Itu adalah Pak Darto, sopir Arya, yang sedang menyamar. Maaf Pak, boleh tanya jalan? Tanya Pak Darto sopan. Budi yang silau melihat kemewahan mobil itu langsung merubah sikapnya jadi manis. Oh, boleh. Pak Bos. Mau kemana? Saya mencari alamat dukun sakti di sekitar sini. Katanya ada yang bisa menggandakan uang. Bos saya, Nyonya Ratna, sedang butuh orang pintar. Beliau baru saja menang warisan tambang batubara triliunan rupiah tapi merasa diguna-guna saingannya. Pak Darto berakting sempurna sesuai skenario. Mata Budi langsung berbinar mendengar kata triliunan dan Nyonya Ratna. Otak kriminalnya langsung bekerja. Janda kaya? Merasa diguna-guna? Ini mangsa empuk. Waduh, Pak. Di sini dukunnya palsu semua. Tapi kebetulan sekali, saya ini punya kenalan orang pintar di Banten. Saya bisa antarkan. Ngomong-ngomong, Nyonya Ratna itu sendirian? Pancing Budi. Pak Darto pura-pura mendesah. Iya, Pak. Nyonya itu kesepian. Suaminya meninggal setahun lalu. Dia bisu, jadi susah cari jodoh yang tulus. Banyak yang mau hartanya saja. Makanya beliau hati-hati sekali. Jantung Budi berdegup kencang seolah mau melompat keluar. Bisu? Janda kaya? Triliunan rupiah? Ini seperti takdir. Dia punya pengalaman mengurus istri bisu. Dia tahu cara menaklukkan wanita cacat. Budi merasa Dewi Fortuna sedang tersenyum padanya lagi. Pak, sampaikan pada Nyonya Ratna. Saya Budi, pengusaha. Konsultan spiritual. Saya bisa bantu masalah beliau. Ini kartu nama saya. Budi menyerahkan sobekan kertas bekas bungkus rokok yang ditulisi nomor HP-nya dengan pulpen macet. Pak Darto menerima sampah itu dengan hormat. Baik, Pak Budi. Nanti saya sampaikan. Siapa tahu jodoh, ya? Mobil mewah itu berlalu, meninggalkan Budi yang tersenyum lebar di pinggir jalan. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja menyerahkan lehernya ke dalam tali gantungan. Tunggu saja, Nyonya Ratna. Gumam Budi sambil menyisir rambutnya yang lepek dengan jari. Akan kubuat kau tergila-gila padaku, lalu kuras hartamu sampai kering. Bisu itu bodoh. Gampang ditipu. 2 hari kemudian, rencana Arya berjalan mulus. Budi diundang untuk bertemu dengan Nyonya Ratna di sebuah restoran VIP Hotel Bintang 5. Budi meminjam jas kedodoran milik tetangganya dan menyewa sepatu pantofel bekas. Dia merasa sangat tampan. Dia masuk ke dalam restoran itu dengan gugup. Pelayan mengantarnya ke sebuah meja di sudut yang privat, menghadap ke kolam renang. Di sana, duduk seorang wanita yang membelakanginya. Punggungnya tegak, rambutnya indah. Dari belakang saja, aura kekayaannya sudah terasa. Permisi, Nyonya Ratna, sapa Budi dengan suara dibuat-buat berat dan wibawa. Wanita itu perlahan berbalik. Budi terpana. Wanita di hadapannya ini sangat cantik. Wajahnya dipulas make-up elegan. Bibirnya merah merekah, dan di lehernya melingkar kalung berlian yang kilaunya menyakitkan mata. Wajahnya sekilas mengingatkan Budi pada seseorang. Sari. Tidak mungkin. Sari itu dekil, kurus, dan layu. Wanita ini seperti bidadari. Kulitnya putih bersih, tatapannya tajam dan percaya diri. Tidak ada sedikit pun kemiripan dengan istri buduknya yang dia jual. Ratna menatap Budi. Di bawah meja, tangannya mengepal erat hingga kukunya menancap ke telapak tangan. Rasa jijik dan benci meledak di dadanya melihat wajah sok ganteng pria itu. Ingin rasanya dia mengambil pisau steak di meja dan menancapkannya ke mata Budi sekarang juga. Tapi tidak. Itu terlalu mudah. Ratna tersenyum. Senyum manis yang mematikan. Dia mengambil ponselnya, mengetik sesuatu. Suara elektronik keluar. Selamat malam, Pak Budi. Silakan duduk. Asisten saya bilang Anda bisa membantu masalah saya. Budi duduk, terpesona dengan kecanggihan alat komunikasi itu. Benar sekali Nyonya. Saya melihat aura Nyonya memang sedang gelap.
Tapi jangan khawatir, saya ahli dalam hal ini. Saya biasa menangani klien kelas kakap. Ratna mengangguk-angguk, pura-pura polos. Saya senang mendengarnya. Jujur saja, saya sedang mencari orang kepercayaan. Saya punya uang banyak, tapi tidak punya siapa-siapa. Orang-orang hanya mau memanfaatkan saya. Wah, kejam sekali orang-orang itu. Seru Budi berapi-api, padahal dia sedang mendeskripsikan dirinya sendiri. Nyonya tenang saja. Saya Budi, orang yang paling jujur dan setia. Saya tidak peduli harta. Yang penting hati. Ratna menahan tawa sinisnya. Benarkah? Kalau begitu, Pak Budi, saya punya tawaran. Saya butuh manajer untuk mengurus aset saya di Jakarta. Gajinya 50 juta sebulan, plus fasilitas mobil dan apartemen. Tapi syaratnya, Anda harus tinggal di apartemen saya dan siap 24 jam untuk saya. Apakah Anda bersedia? 50 juta sebulan. Itu sama dengan harga dia menjual sari. Mata Budi terbelalak. Dia mengangguk cepat seperti ayam mematuk beras. Bersedia. Sangat bersedia. Nyonya. Kapan saya mulai kerja? Mulai besok? Jawab Ratna lewat ponselnya. Tapi ada satu syarat lagi. Sebagai tanda kesetiaan, saya ingin Anda menandatangani kontrak kerja ini. Isinya hanya formalitas, bahwa Anda tidak akan menipu saya. Arya, yang menyamar sebagai pelayan, datang membawa dokumen tebal. Budi yang sudah dibutakan oleh uang dan kecantikan Ratna, langsung menandatangani dokumen itu tanpa membacanya. Dia tidak tahu bahwa itu bukan kontrak kerja. Itu adalah surat pengakuan hutang senilai 5 miliar rupiah dengan jaminan organ tubuh, dan surat pernyataan penyerahan diri atas segala tindak pidana yang pernah dilakukan. Di balik kertas-kertas itu, tertulis klausul-klausul jebakan yang dirancang oleh pengacara terbaik Arya. Selamat bergabung, Pak Budi, Ratna tersenyum, kali ini matanya berkilat dingin. Mari kita bersulang. Budi mengangkat gelas anggurnya dengan bangga. Dia merasa sudah menang. Padahal, dia baru saja melangkah masuk ke dalam kandang singa. Malam itu, Budi pindah ke apartemen mewah yang disediakan Ratna. Dia tidur di kasur empuk, bermimpi indah. Dia tidak sadar bahwa di setiap sudut apartemen itu ada kamera tersembunyi. Dan di kamar sebelah, Ratna sedang duduk di depan layar monitor, melihat Budi yang tertidur pulas dengan tatapan membunuh. Nikmatilah mimpi indahmu malam ini, Mas, bisik Ratna dalam hati, karena besok, aku akan mulai mengulitimu pelan-pelan. Langkah pertama balas dendam sudah dimulai. Budi sudah dalam genggaman. Tapi target Ratna bukan cuma Budi. Ada satu nama lagi yang harus dia hancurkan, Juragan Barjo. Keesokan harinya, Ratna, Sari, meminta Budi menemaninya ke sebuah acara lelang amal. Di sana, Juragan Barjo diundang sebagai donatur untuk pencitraan. Ini adalah momen pertemuan kembali yang berbahaya. Ratna harus berhadapan muka dengan pria yang pernah menyekapnya, tanpa boleh ketahuan. Ratna mengenakan gaun hitam backless yang memamerkan punggung mulusnya. Dia menggandeng Budi yang canggung dengan setelan jas barunya. Saat mereka memasuki ballroom, mata Ratna langsung menangkap sosok Juragan Barjo yang sedang tertawa lebar dengan cerutu di mulutnya, dikelilingi wanita-wanita muda. Herman, si tangan kanan, berdiri di belakangnya. Jantung Ratna berdegup kencang karena takut trauma masa lalu. Tapi kemudian dia merasakan getaran ponsel di tas tangannya. Pesan dari Arya, kau adalah ratu. Mereka cuma tikus. Injak mereka. Ratna menegakkan kepalanya. Dia berjalan lurus ke arah Juragan Barjo. Selamat malam, Juragan. Sapa Budi sok akrab. Ingin pamer pada bos barunya bahwa dia kenal orang besar. Barjo menoleh. Matanya menyipit melihat Budi. Loh, kau kan si Budi. Si kere yang jual istrinya itu kan. Suasana hening seketika. Orang-orang di sekitar menoleh. Wajah Budi merah padam karena malu. Dia melirik Ratna takut-takut. Tapi Ratna tidak marah.
Dia justru tersenyum misterius. Dia mengetik di ponselnya, dan suara speaker menggema. "Oh, jadi Bapak ini kenalan asisten saya? Dan Bapak juga pebisnis jual beli manusia?" Barjo tertawa terbahak-bahak. Matanya menelanjangi Ratna. Dia tertarik pada janda kaya cantik ini. "Ah, Nyonya bisa saja bercanda. Kenalkan, saya Barjo, pengusaha hiburan. Nyonya cantik sekali. Bisu ya?" Sayang sekali bibir seindah itu tidak bisa bersuara. Ratna menatap Barjo dengan tatapan menggoda namun mematikan. "Saya dengar bisnis juragan sedang butuh investor? Kebetulan saya punya dana nganggur 100 miliar. Tapi saya hanya mau berbisnis dengan pria yang punya nyali." Mata Barjo dan Budi sama-sama membelalak. 100 miliar. Jebakan kedua telah dipasang. Ratna akan mengadu domba Budi dan Barjo. Dia akan membuat Budi merasa cemburu dan terancam posisinya, sekaligus membuat Barjo serakah ingin merebut Ratna dari Budi. Dua anjing gila akan saling menggigit demi sepotong daging beracun. Malam itu berakhir dengan Ratna memberikan kartu namanya pada Barjo, sementara Budi menatap dengan api cemburu dan ketakutan. Di dalam mobil pulang, Budi memberanikan diri bertanya, "Nyonya, jangan dekat-dekat sama Barjo. Dia orang jahat." Ratna menatap Budi dingin, lalu mengetik, "Kamu takut posisimu diganti? Kalau begitu, buktikan kamu lebih berguna dari dia. Aku butuh seseorang untuk melakukan pekerjaan kotor. Apakah kamu berani?" "Berani. Saya berani apa saja demi Nyonya," jawab Budi tanpa pikir panjang. Ratna tersenyum. "Bagus. Kalau begitu, bunuh juragan Barjo untukku." Budi ternganga. Mobil terus melaju menembus malam Jakarta yang kejam, membawa rahasia dan rencana pembunuhan yang akan menjadi puncak dari drama ini. Malam itu hujan turun sangat deras. Persis seperti malam 3 bulan lalu ketika Sari diseret keluar dari rumahnya. Langit Jakarta seolah ikut marah, memuntahkan kilat dan guntur yang menyambar-nyambar. Di apartemen mewah Ratna, Budi sedang mondar-mandir dengan gelisah. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi kemeja mahalnya. Di atas meja marmer di hadapannya, tergeletak sebuah pistol revolver berwarna perak dan sebuah koper berisi uang tunai 1 miliar rupiah. Ratna duduk di sofa beludru merah, menyesap teh herbal dengan tenang. Matanya menatap Budi lewat pantulan cermin, dingin dan menusuk. "Waktumu tinggal 1 jam, Budi." Suara sintesis dari ponsel Ratna memecah kesunyian. "Barjo akan ada di gudang tua pelabuhan Tanjung Priok malam ini untuk transaksi narkoba. Itu informasi A1 dari intelijenku. Kau hanya perlu ke sana. Pastikan dia tidak bernapas lagi. Lalu uang 1 miliar ini milikmu. Dan utang 5 miliarmu padaku lunas. Kita bisa hidup bahagia selamanya." Budi menelan ludah. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pistol itu. Seumur hidupnya dia bajingan, tapi dia belum pernah membunuh orang dengan tangannya sendiri. Menjual istri? Ya. Menipu? Sering. Tapi membunuh? Nyonya. Suara Budi gagap. "Apa tidak ada cara lain? Kita lapor polisi saja?" Ratna membanting cangkir tehnya ke meja. "Prang." Budi terlonjak kaget. "Kau pikir Barjo akan membiarkanmu hidup?" Ketik Ratna cepat. Matanya menyala garang. "Dia sudah tahu kau bekerja untukku. Dia tahu kau yang membocorkan bisnisnya. Kalau kau tidak membunuhnya malam ini, besok mayatmu yang akan ditemukan mengambang di Kali Ciliwung. Pilih mana? Membunuh atau dibunuh?" Pilihan yang mengerikan. Budi, yang pada dasarnya pengecut, akhirnya dikuasai oleh insting bertahan hidup. Dia mengambil pistol itu. Dia mengambil koper uang itu bukan untuk Ratna, tapi dia berencana kabur setelah membunuh Barjo. "Baik, Nyonya. Saya berangkat," kata Budi, berusaha terdengar berani. "Demi cinta kita." Ratna tersenyum miring. "Cinta?" Batinnya jijik. "Kau bahkan tidak tahu arti kata itu." Saat pintu apartemen tertutup, Ratna segera berdiri.
Dia melepas wig sanggulnya, membiarkan rambut aslinya tergerai. Dia menghapus lipstik merahnya. Arya keluar dari kamar sebelah, sudah bersiap dengan jaket kulit hitam dan earphone komunikasi. Tim Alpha sudah di posisi? Tanya Ratna. Kali ini dia menggunakan bahasa isyarat, tapi ekspresinya begitu tegas sehingga Arya langsung mengerti. Sudah, jawab Arya. Polisi juga sudah bersiap menyergap. Tapi sesuai permintaanmu, kita biarkan mereka bermain dulu sebentar. Kau yakin ingin melihatnya langsung? Ratna mengangguk mantap. Dia harus melihat kehancuran Budi dengan mata kepalanya sendiri. Itu adalah satu-satunya obat untuk tidur nyenyaknya. Gudang tua di pelabuhan Tanjung Priok itu gelap. Bau amis laut dan oli bekas bercampur aduk. Suara ombak yang menghantam dermaga terdengar sayup-sayup di kejauhan. Juragan Barjo sedang duduk di atas tumpukan peti kayu, menghisap cerutunya dengan gusar. Dia menunggu pembeli barang putih dari luar pulau yang tak kunjung datang. Herman dan 5 anak buahnya berjaga dengan senjata laras panjang. Bos, perasaanku tidak enak, kata Herman. Kenapa sepi sekali? Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok Budi. Dia berjalan gemetar, tangan kanannya disembunyikan di balik jas. Siapa itu? Bentak Herman, mengokang senjata. Ini aku. Budi. Aku seru Budi, mengangkat tangan kirinya yang memegang koper. Aku diutus Nyonya Ratna. Dia mau investasi di bisnis kalian. Barjo menyipitkan mata, lalu tertawa meremehkan. Hah, si kacung janda kaya itu? Suruh dia masuk. Jangan cuma kirim anjing peliharaannya. Budi melangkah mendekat. Jaraknya tinggal 5 meter dari Barjo. Jantungnya berdegup kencang. Sekarang atau tidak sama sekali, Nyonya Ratna tidak datang. Bos, kata Budi, suaranya tiba-tiba berubah dingin. Dia titip salam. Budi menarik pistol revolver itu, mengarahkannya ke dada Barjo, dan menarik pelatuknya. Klek. Tidak ada ledakan. Hanya bunyi logam beradu. Budi terbelalak. Dia menarik pelatuknya lagi. Klik-klik. Kosong. Pistol itu tidak ada pelurunya. Wajah Budi memucat seputih kertas. Dia menatap pistol itu, lalu menatap kegelapan di belakangnya, menyadari bahwa dia telah dijebak habis-habisan. Ratna memberinya pistol kosong. Barjo terdiam sejenak karena kaget, lalu meledak dalam tawa yang mengerikan. Wajahnya memerah karena amarah. Dasar tikus got. Kau mau membunuhku pakai pistol mainan? Hah? Herman langsung maju, menghantam perut Budi dengan gagang senapan. Budi tersungkur, muntah darah. Koper uangnya terlempar dan terbuka. Isinya berhamburan keluar. Tapi itu bukan uang. Itu potongan kertas koran bekas. Apa-apaan ini? Teriak Barjo, menendang tumpukan sampah kertas itu. Mana uangnya? Kau mau menipuku juga? Bukan aku. Budi merintih, air mata ketakutan mengalir deras. Sumpah, bos. Nyonya Ratna yang kasih. Dia menjebakku. Nyonya Ratna? Barjo mencengkeram rambut Budi. Siapa sebenarnya perempuan jalang itu? Kenapa dia mengincar kita? Tiba-tiba, lampu sorot gudang yang sangat terang menyala, menyilaukan mata semua orang. Dari pintu utama gudang, masuklah seorang wanita dengan langkah tenang, diapit oleh Arya dan 2 pengawal pribadi. Wanita itu mengenakan gaun merah menyala, kontras dengan suasana gudang yang suram. Itu Ratna. Tapi ada yang berbeda. Dia tidak lagi memakai kacamata hitam atau perhiasan berlebihan. Wajahnya polos, namun auranya mematikan. Budi mendongak, melihat sosok itu. Nyonya, tolong saya. Ratna berhenti tepat di hadapan mereka. Dia menatap Budi yang babak belur, lalu menatap Barjo yang kebingungan. Arya maju selangkah, memegang sebuah pengeras suara. Juragan Barjo, dan saudara Budi. Nyonya Ratna ingin menyampaikan sesuatu, tapi dia ingin menyampaikannya dengan cara lamanya.
Ratna mengambil sebuah papan tulis kecil yang dibawa pengawal. Dia menulis sesuatu dengan spidol merah, lalu memutarnya ke arah Budi dan Barjo. Tulisan itu hanya satu kata, Sari. Dunia Budi berhenti berputar. Dia menatap tulisan itu, lalu menatap wajah Ratna lekat-lekat. Dia mencari jejak istrinya di wajah wanita cantik itu, dan dia menemukannya. Di mata itu, mata bulat bening yang dulu selalu menatapnya dengan penuh cinta, kini menatapnya dengan kebencian yang sedingin es. Sari, bisik Budi. Suaranya tercekat. Tidak mungkin. Kau bisu. Kau jelek. Barjo juga terkejut. Sari? Pelayan bisu yang kabur itu? Sari tersenyum. Dia menjatuhkan papan tulis itu. Lalu, dia melakukan sesuatu yang membuat Budi menjerit ketakutan. Sari membuka mulutnya. Bukan untuk bicara, karena dia memang tidak bisa. Tapi dia mengeluarkan suara tawa. Tawa tanpa suara. Tawa yang serak. Tawa dari jiwa yang telah hancur dan disusun ulang menjadi monster. Dia memberi isyarat tangan pada Arya. Arya mengangguk. Dia menekan tombol di ponselnya yang terhubung ke pengeras suara gudang. Rekaman suara sintesis Sari bergema ke seluruh ruangan. Keras dan menggema. Halo, suamiku tersayang. Dan Tuan Barjo yang terhormat. Apakah kalian merindukanku? 3 bulan lalu, di tempat seperti ini, kalian bertransaksi jual beli nyawaku seharga 50 juta. Hari ini, aku datang untuk membeli nyawa kalian. Tapi jangan khawatir. Aku tidak membayarnya dengan uang. Aku membayarnya dengan kebenaran. Sirine polisi terdengar meraung-raung dari segala arah. Ratusan polisi bersenjata lengkap mengepung gudang itu. Angkat tangan. Ini polisi. Kalian sudah terkepung. Wajah Barjo pucat pasi. Dia tahu ini akhir segalanya. Dia menatap Budi dengan tatapan membunuh. Ini semua gara-gara kau. Sialan. Kau bawa istrimu yang pembawa sial ini ke hidupku. Barjo mengeluarkan pisau belati dari pinggangnya. Berniat menusuk Budi sebelum polisi menangkapnya. Mati kau. Tidak ak. Budi berteriak, merangkak mundur. Dur. 2 tembakan polisi melumpuhkan kaki Barjo. Preman besar itu jatuh tersungkur, meraung kesakitan. Anak buahnya menyerah, melempar senjata. Tapi Budi melihat celah. Dalam kekacauan itu, dia melihat Sari berdiri, dia menatapnya. Pikiran gila merasukinya. Kalau dia harus hancur, dia akan mengajak Sari hancur bersamanya. Budi mengambil pecahan botol kaca dari lantai. Lalu dengan sisa tenaganya, dia melompat menerjang Sari. Dasar istri durhaka. Mati kita bersama. Teriak Budi histeris. Arya bereaksi cepat. Dia menendang tangan Budi. Tapi Budi yang sudah gila karena putus asa terus meronta. Dia berhasil menyabetkan pecahan kaca itu. Bukan ke Sari, tapi ke arah Arya yang melindungi Sari. Lengan Arya tergores panjang. Sari terbelalak. Dia melihat darah menetes dari lengan penolongnya. Kemarahannya meledak. Dia tidak lagi butuh Arya atau polisi untuk melindunginya. Sari mengambil balok kayu yang tergeletak di dekat kakinya. Dengan sekuat tenaga, dia menghantamkannya ke punggung Budi. Bug. Budi jatuh tertelungkup. Sari tidak berhenti. Dia memukul lagi, dan lagi. Setiap pukulan adalah pelampiasan rasa sakitnya. Pukulan pertama, untuk cincin kawin yang kau jual. Pukulan kedua, untuk janji manismu yang palsu. Pukulan ketiga, untuk malam saat kau menyerahkanku pada preman. Pukulan keempat, untuk kehormatanku yang kau injak-injak. Cukup, Sari. Cukup. Dia bisa mati. Arya menarik tubuh Sari, memeluknya erat dari belakang. Sari meronta, menangis tanpa suara. Air matanya bercampur dengan keringat dan debu. Tubuhnya gemetar hebat dalam pelukan Arya. Budi tergeletak di lantai, mengerang kesakitan. Tulang punggungnya patah. Dia mencoba menggerakkan kakinya,
Tapi tidak bisa. Dia lumpuh. Polisi segera memborgol Budi dan Barjo. Saat Budi diseret melewati Sari, dia menatap istrinya dengan tatapan memohon. "Sari, tolong Mas. Mas hilaf. Mas masih suamimu." Rengeknya menyedihkan. Sari melepaskan pelukan Arya. Dia berdiri tegak, merapikan gaun merahnya. Dia menatap Budi. Lalu dengan perlahan, dia mengangkat tangannya. Dia membuat gerakan isyarat terakhir yang dia pelajari. Gerakan yang sangat sederhana tapi sangat menyakitkan bagi Budi. Dia menunjuk Budi, lalu membuat gerakan membuang sampah. "Kau, sampah." Budi menangis meraung-raung saat dimasukkan ke mobil polisi. Penyesalan datang terlambat, dan karma telah menjemputnya dengan cara yang paling brutal. Epilog. 1 tahun kemudian, di sebuah kompleks pemakaman umum yang sunyi, seorang wanita berpakaian sederhana tapi rapi sedang menaburkan bunga mawar di atas 2 nisan yang berdampingan. Nisan ayah dan ibunya. Sari terlihat jauh lebih tenang sekarang. Wajahnya tidak lagi memancarkan dendam, tapi kedamaian. Di sampingnya, Arya berdiri memegang payung, melindungi Sari dari gerimis sore. "Proses pengadilan Budi sudah selesai hari ini," kata Arya pelan. Dia divonis 20 tahun penjara. Tapi karena lumpuh total akibat pukulan di tulang belakangnya, dia akan ditempatkan di sel khusus. Teman-teman satu selnya, kabarnya tidak suka dengan narapidana kasus perdagangan istri. Hidupnya di dalam sana akan sulit. Sari mengangguk pelan. Dia tidak merasa senang, juga tidak sedih. Baginya, Budi sudah mati sejak malam dia dijual. Pria di penjara itu hanyalah sisa masa lalu yang tak berarti. Dan Juragan Barjo dihukum mati karena kasus pembunuhan berencana dan perdagangan manusia lintas negara. Vilanya di puncak sudah disita negara dan akan dijadikan panti rehabilitasi sosial, lanjut Arya. Sari tersenyum tipis. Dia mengambil tablet kecil dari tasnya, mengetik sesuatu. "Terima kasih Arya. Untuk semuanya. Kau memberiku hidup kedua." Arya menatap Sari dengan tatapan lembut yang selama ini dia sembunyikan. "Kau yang menyelamatkan dirimu sendiri, Sari. Aku hanya memberimu alatnya." Arya merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah kotak kecil. Bukan cincin, tapi sebuah alat bantu dengar dan wicara canggih terbaru. Dokter di Singapura bilang, pita suaramu rusak karena demam, tapi sarafnya masih ada yang aktif. Dengan terapi dan alat ini, mungkin, suatu hari nanti kau bisa mengeluarkan suara lagi. Meski tidak sempurna, tapi itu suaramu sendiri. Sari menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Harapan, sesuatu yang dulu hilang, kini tumbuh kembali seperti tunas di musim semi. Dia memandang langit sore yang mulai cerah. Pelangi tipis muncul di ufuk timur. Sari mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengeluarkan suara dari tenggorokannya yang kaku. Ya, suara itu kecil, serak, dan pecah. Tapi itu ada. Itu nyata. Arya tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. "Indah sekali. Namaku terdengar indah sekali." Mereka berjalan beriringan meninggalkan pemakaman, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang punggung mereka. Sari tahu jalan di depan tidak akan mudah, tapi dia tidak lagi takut. Dia bukan lagi istri bisu yang dijual suami. Dia adalah Sari, wanita yang selamat dari neraka, dan kini siap menaklukkan dunia dengan suaranya sendiri.